Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya teman-teman dengan channel Grianet. Kita akan lanjutkan tutorial yang kemarin ya, setelah kita berhasil install untuk customer management. Nanti kita akan coba menambahkan mikrotik ya. Tapi sebelumnya teman-teman, bahwa di kesempatan kali ini saya juga ingin memberikan sedikit update ya teman-teman. Jadi untuk persiapan bahwa ke depan nanti data yang kita hapus itu bisa kita kembalikan lagi ya. Misalkan kita nggak sengaja menghapus, nah nanti kita bisa restore kembali ya, tanpa menghapus data permanen. Tapi itu hanya berusia mungkin 30 hari ya teman-teman. Kalau 30 hari sudah nggak terpakai, maka data itu baru akan terhapus secara permanen ya. Ketika data itu nanti terhapus, dan di mikrotik terhapus ya tentunya, kalau teman-teman pas menghapus itu juga memilih untuk menghapus di mikrotik, itu nanti kalau kita restore, customer management itu akan membuatkan user script lagi ke mikrotik teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Tapi untuk kali ini baru persiapannya teman-teman, baru persiapan untuk ke fitur itu. Jadi teman-teman nanti bisa update dulu ya. Untuk caranya nanti teman-teman download file update-nya. Bagi yang kemarin sudah install, tinggal download file update-nya, dan bagi yang baru bisa langsung download di versi ini ya, di versi 2.0.1. Nah, ini saya akan upload dulu teman-teman untuk cara installnya. Cara update-nya ya. Ini update saya buatkan gini. Nah, nanti filenya akan saya upload di sini dulu teman-teman. Upload. Ini yang file yang nanti teman-teman download ya, Customer Management Update 2.0.1. Open, saya upload. Oke, saya close. Terus di unzip. Nah, sudah kita buka teman-teman. Tinggal dipilih semua. Kita copy. Kita masukkan ke directory root-nya ya. Kita tempel di sini. Oke, karena ini kita mau mereplace file, makanya ada konfirmasi ya untuk pertanyaan ini. 5 tambah 9 berapa? 14 ya. 14, oke. Nah, kalau sudah teman-teman bisa reload ya. Nah, kalau sudah di reload nanti akan muncul update seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal update. Nah, ini untuk pembaruan ya. Ada perbaikan bug, terus data yang terhapus masih tersimpan di database. Anda dapat memulihkan data maksimal 30 hari ya. Jadi dari versi 2.0 ke versi 2.0.1 kita update. Nah, sudah selesai seperti itu teman-teman. Untuk cara update-nya, kalau kita reload, nah ini sudah di versi 2.0.1 ya. Cuma ini harusnya keluar sih. Nanti saya cek dulu. Nah, untuk penambahan mikrotiknya teman-teman, penambahan mikrotik teman-teman bisa ke general setting, terus pilih server, terus add mikrotik. Teman-teman tinggal masukkan data mikrotiknya ya. Ini saya coba mikrotik test. Untuk IP-nya saya menggunakan SSL. Nah, apa itu SSL? Nanti teman-teman bisa dipelajari di ini ya. Ini teman-teman buka. Nah, ini. Terus untuk cara membuat SSL-nya itu juga sudah ada ya teman-teman. Nah, ini cara membuatnya. Nanti teman-teman bisa baca di halaman bantuannya. Untuk mikrotik versi 7.9 ke atas, teman-teman harus wajib mengisi mikrotik web portnya ya. Kalau teman-teman nggak pakai SSL, berarti teman-teman ini portnya di 8728, sedangkan ini di 80 untuk defaultnya. Nah, ini terus
Karena ini saya menggunakan SSL ya, ini berarti saya ubah lagi. Ini 443 untuk defaultnya. Ini admin, tes koneksi. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Ini untuk password kita ya, password website customer manajemennya ya, bukan password Mikrotik ya ini. Nah oke. Terus untuk cara memasukkan user script ya, user script atau profile, teman-teman bisa lihat di ini dokumentasi, terus di server ini add Mikrotik tadi, edit Mikrotik, delete. Nah ini import profile. Untuk import profile teman-teman harus menuliskan formatnya di red limit ya, red limit diisi seperti ini ya formatnya. Terus untuk jika paket akan dibuat dengan harga 500.000, pada komen diisi angka 500.000. Jadi di komen PPP profile ya, komen PPP profile. Nah seperti ini contohnya teman-teman. Nah ini berarti harganya 300.000 ya. Terus di red limitnya, nah ini untuk formatnya teman-teman. Kalau sudah oke. Terus di sini saya sudah ada user script ya, 1 2 3 4. Nah ini dengan profile ini. Jadi nanti hanya 2 profile ya, ini hanya 2 profile yang kita import teman-teman. Kalau kita ngimportnya dari user script, nah itu nanti hanya profile yang terpakai saja yang dimasukkan ya. Tapi kalau teman-teman dari profile ini import paket, nah ini nanti semua ini akan masuk teman-teman. Jadi saya lebih suka memilih user script ya. User script di sini saya ada 2 macam paket harusnya. Terus ada 4 user. Terus harga paketnya nanti sesuai dengan komennya ini. Oke, saya coba import. Untuk tanggal aktivasi ini teman-teman bisa isi mayoritas tanggal aktivasi kliennya teman-teman ya. Misal saya di 10 lah, 10. Nah ini nanti berarti untuk aktivasi semua customer yang masuk itu di tanggal ini. Jadi kalau teman-teman mau merubah itu enggak 100% ya, paling hanya beberapa persen saja. Ini saya import. Oke, sudah. Terus paket. Nah, di sini saya sudah punya 2 paket teman-teman. 2 paket dengan profile di Mikrotiknya ini. Terus ini sudah, kita lihat di halaman customer. Nah, ini saya punya 4 customer dan masing-masing customer mempunyai 1 paket. Di customer paket juga ini. Nah untuk selanjutnya teman-teman, jika teman-teman sudah mengimpor, teman-teman bisa masuk ke general setting ya. General setting ini silahkan diisi ya. Customer company name ini diisi karena ini nanti juga diperlukan untuk pendaftaran WhatsApp Gateway sama Tripwire ya. Terus emailnya juga diisi email aktif teman-teman. Ini misalkan saya buat Ari Purnawan 1 2 3 4. Anggap aja ini email aktif teman-teman. Alamatnya ini Sukoharjo 57562, nomor HP-nya saya pilih ini. Terus saya save. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, untuk fungsi ini teman-teman, fungsi general setting yang sebelah kanan, teman-teman juga bisa lihat di halaman bantuan di general setting. Nah, ini untuk yang sebelah kiri dan ini sebelah kanan ya. Nah, untuk mode lokal itu untuk mode pengembangan ya teman-teman. Jadi saat teman-teman ada perubahan kode atau apa, itu silahkan diubah ke lokal. Dan sedangkan ketika teman-teman di mode production atau sudah siap dipakai untuk transaksi atau sudah siap disajikan ke customer, itu tinggal diubah ke production. Sedangkan untuk app debugnya
Kalau teman-teman di mode ini lokal, teman-teman bisa aktifkan karena ini nanti akan memudahkan pencarian kesalahan kodenya ya teman-teman. Kalau teman-teman ada salah menulis kode nanti akan tertulis dengan jelas. Ini terus session driver. Nah, ini bisa dibaca teman-teman. Kalau file berarti dia dibuatkan file, kalau database masuk ke database. Case store ini juga sama, untuk case-nya disimpan di database atau di file di database ya. Terus untuk queue connection ini fitur untuk meningkatkan kinerja website ya teman. Kalau teman-teman menggunakan FPS server ya, itu dapat istilahnya gini teman-teman. Ketika teman-teman melakukan proses misalkan seperti import customer tadi ya, customer misalkan ada 100 customer kita import, nah itu kita nggak harus menunggu 100 customer itu selesai baru kita bisa menggunakan website lagi ya, tapi kita tinggal klik nanti dia akan diproses di database. Sedangkan kalau teman-teman memilih sync seperti ini, itu kita harus nunggu teman-teman, jadi nunggu muter. Nah, karena kemarin saya mencoba untuk memasukkan 200 user, itu seperti timeout teman-teman. Jadi seolah-olah browser kita itu membaca tidak ada respon ya ke mikrotiknya. Makanya kalau menggunakan sync, di sini saya batasi ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti menggunakan sync, itu misalkan ada user script sekitar 200, mungkin teman-teman bisa import sampai 4 kali ya, 4 kali atau 8 kali ya. Jadi ada maksimalnya, itu tujuannya biar prosesnya nggak terlalu lama ya. Untuk app time zone-nya untuk GMT plus 7 yaitu Asia Jakarta. Untuk isoler drivernya, jika teman-teman pakai mikrotik, ini nanti berarti pengaturan auto isolernya yang mengoperasikan dari mikrotik ya teman-teman, kayak di versi 1 kemarin. Sedangkan kalau untuk yang server, ini nanti yang akan memproses customer itu ke isoler itu adalah server kita ini teman-teman. Jadi ini silahkan disesuaikan. Kalau untuk klien yang sudah banyak, saya sarankan pakai server ya. Pakai server, tapi juga harus mengatur cron job-nya ya. Ini nanti, nah ini ada teman-teman untuk konfigurasi cron job. Terus subscription tipenya ini mau prabayar atau pasca bayar teman-teman. Cuma saat ini yang saya tes itu baru prabayar ya. Bagi teman-teman yang mau mencoba pasca bayar, silahkan dites dulu. Kalau ada bug, silahkan kirim komentar ya. Ini untuk general setting ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk monitoring usernya teman-teman, itu bisa kita ke webhook monitoring dulu. Nah, ini kita bisa generate. Nah, generate kalau sudah seperti ini, kita sudah siap untuk mengirim ke mikrotik ya teman. Caranya gimana? Teman-teman bisa masuk ke one monitoring dulu ya. One monitoring ini fungsinya untuk memonitoring bandwidth one kita teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman punya bandwidth 100 Mbps, itu nanti ketika bandwidth itu di atas 100 Mbps, si customer management akan menyimpannya ke database. Jadi teman-teman bisa tahu kapan bandwidth kita itu habis ya. Misalkan di jam berapa, di hari apa, itu nanti akan terbaca teman-teman. Untuk konfigurasinya, teman-teman tinggal edit, terus pilih interface ya. Jadi interface ini saya sarankan yang one ya teman-teman, yang interface utama, karena kita mau memantau bandwidth kita ya. Sedangkan untuk minimal upload ini saya fungsikan untuk mendeteksi apa ya namanya, jaringan kita itu down ya. Kalau down kan kita traffic di one-nya pasti berkurang drastis ya teman-teman. Jadi untuk minimalnya silahkan disesuaikan dengan jumlah klien teman-teman ya. Kalau di saya sih, kalau down itu saya pantau itu paling hanya terpakai di bawah 2 Mbps ya. Jadi saya mengisinya 2 Mbps untuk upload dan downloadnya. Terus max-nya ini adalah maksimal bandwidth kita teman-teman, kapan kita akan merekamnya ya, menyimpannya ke database ya.
Ini saya isi misalkan 100 ya. Jadi disesuaikan dengan kapasitas bandwidth teman-teman. Terus kita update. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal klik tombol reactivation. Nah, silakan ditunggu, ini nanti mengirim data ke Mikrotik ya teman-teman. Kita bisa cek di tool, di Winbox ya, masuk tool, terus traffic monitor. Nah, di sini ada ini ya teman-teman. Ada script yang kita buat tadi. Terus untuk memonitoring user script-nya, jadi ketika user script itu down, itu nanti dia akan memberikan istilahnya apa ya, indikator ke customer management ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke server, terus view. Nah, di sini ada user monitoring teman-teman. Nah, ini tinggal diaktifasi. Nah, seperti ini. Nah, maka di profile script itu kita sudah dibuatkan script ya, waktu up dan down yang tugasnya ini adalah mengirim ke Mikrotik, ke customer management ya teman-teman. Ini coba saya hapus dulu, saya ulangi. Apakah sudah benar-benar berjalan ya? Nah, sudah ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui ini berfungsi atau tidak, teman-teman bisa matikan salah satu PPOE ya. PPOE silahkan dimatikan, terus bisa dicek dari customer paket. Nah, ini nanti kalau down dia akan warna merah, dan kalau up ini akan berwarna hijau. Jadi ini anak panahnya nanti ke atas ya, itu berarti menandakan bahwa si PPOE ini up ya. Nah, sementara itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.